Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Baik, kita mulai. Ini untuk mempersingkat ya, artinya untuk materi ini sebenarnya agak banyak. Jadi sekarang saya coba baca sendiri ya. Nanti kalau sesekali saya minta bantuan, maka silakan dipersiapkan. Ya, kita mulai soal faslun fil idarati bil Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitabih wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain. Amin. Faslun fil idarati bil Quran. Nah, ini karena tidak ada tanda kurung, ya berarti ini judul dari Imam Nawawi. Ini mesti dibaca. Kalau nanti beberapa nuskhah ada yang diberikan tanda kurung, ya maka itu bukan judul dari Imam Nawawi. Itu judul dibuat oleh pentahqiq biasanya, atau dibuat oleh pensyarah seperti itu. Fasl fil idarati bil Quran. Wa hiya an tajtami'a jama'atun yaqra'u ba'dhuhum 'ushran aw juz'an aw ghayra dhalika. ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر وهذا جائز حسن وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال لا بأس به. Pekan lalu kita telah membahas tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran secara jama'i, ya secara berjamaah, dan jawabannya adalah sunnah, termasuk sunnah, ya perkara yang disunnahkan dan perkara yang bahkan yang dianjurkan, ya. Kemarin itu kita membahas bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam satu kelompok, ya sama-sama bacaan naba bareng-bareng satu suara, bacaan nasihat satu suara, baca juz misalnya baca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286 bersama-sama, ya. Itu termasuk sunnah, walaupun memang ada khilaf, ya, di kalangan ulama, ya, terutama dari kalangan Malikiyah yang mengatakan mereka bahkan ini tidak dianjurkan justru, ya, karena perbuatan ini bisa mencampurkan satu suara dengan suara lainnya yang tidak diinginkan. Ada orang yang sudah mahir tajwidnya, ada orang yang tidak mahir tajwidnya, ada orang yang senang-senang campur dalam salah satu suara. Ini menurut Malikiyah makruh, ya, termasuk hal yang makruh. Tidak sampai haram, tidak, tapi makruh, ya, makruh. Ya, ada khilaf di situ dan kita sudah bahas ya nas-nasnya bagaimana yang disampaikan Imam Nawawi, ya, bahwasanya itu diperbolehkan. Ala kulli hal antum boleh memilih, ya. Di sini ada keluasan, ya, ada keluasan di sini dalam kondisi tertentu, apalagi kalau dalam kondisi taklim, maka di sini sepakat boleh, ya. Dalam kondisi taklim itu sepakat boleh. Tapi kalau dalam rangka misalnya di masjid, ya, bukan dalam rangka taklim, tapi yang dalam rangka tadarusan, ya, maka itu bagaimana berjamaah satu suara, nah, itu yang diperselisihkan. Tetapi pendapat yang dipilih Imam Nawawi di sini diperbolehkan, maka disunnahkan. Nah, sekarang gimana kalau kita masih bahas satu kelompok, ya, dalam kondisi satu kita berkelompok di dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak satu suara, ya, tidak satu suara, ya, tetapi membacanya bergiliran, namanya idarah, ya, idarah itu kelompok bergiliran, ya, ya, atau kalau bahasa lain darah itu administrasi lah, ya, kalau bahasa lain, makanya grup pesankan ada idarah itu maksudnya administratif, ya kan. Maksudnya di sini idarah ini adalah bergiliran. Nah, jadi satu kelompok baca Al-Quran, misalnya Rama membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, lalu ke Bilal ayat 6 sampai ayat 10, lalu ke Alfian ayat 11 sampai 20 dan seterusnya. Ada 22 orang di sini membaca Al-Baqarah dibagi per ayat atau bahkan per juz dan segala macam. Maka bagaimana hukumnya? Di sini dibilang
ya. Maka di sini dibilang langsung saya langsung bacakan konklusinya. La ba'sa bih. Wa qad su'ila Malikun, ya bagian akhir. Wa qad su'ila Malikun radhiyallahu anhu an dzalika faqala la ba'sa. Enggak mengapa. Ya, enggak mengapa. Kenapa di sini hanya dinukilkan pendapat Malikiyah atau Imam Malik? Karena Imam Malik ya dan Malikiyah juga pada fasal sebelum memakruhkan membaca Al-Qur'an secara jamaah. Nah, ketika ditanya masalah ini, beliau malah mengatakan la ba'sa, enggak masalah. Nah, jadi kalau masalah yang baca bergiliran itu tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf, berarti diperbolehkan. Ya, sangat diperbolehkan. Ketika dalam satu kelompok kita baca bergiliran. Nah, jadi khilaf itu kalau kita satu suara. Seperti itu. Termasuk juga kemarin yang zikir berjamaah. Ya, zikir berjamaah. Ya, itu juga termasuk hal yang khilaf. Ya, makanya kalau dalam masalah khilaf ya, masalah fikih itu kita jangan apa ya, jangan menang sendiri lah gitu loh. Ya, kalau kita sudah belajar itu, kalau kita lihat nasnya, kita dalil pendapat orang lain, kita berusaha menghormati mereka walaupun kita nggak sepakat misalnya. Ya kan, jadi kita tahu gitu. Banyak amaliyah syafi'iyah di negara kita yang sebenarnya tidak dipermasalahkan, nggak usah dipermasalahkan gitu. Ya, nggak usah dipermasalahkan tapi malah dibikin masalah. Nah, jadi kalau kita udah belajar kita paham. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Faslun fi raf'i sauti bil qira'ah. Pasal tentang meninggikan suara ketika membaca Al-Quran. Hadza faslun muhim yang bagi an yu'tana bihi. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fi sahihi wa ghairihi dalatun 'ala istihbabi raf'i sauti bil qira'ah. Wa ja'at atharun dalatun 'ala istihbabi al-ikhfa'i wa khafdi sauti wa sanadhkuru minha qarafan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah ta'ala. Di sini tentang bagaimana hukumnya kita membaca Quran dengan suara yang keras. Ya, membaca suara Quran dengan keras, atau dalam bahasa lainnya dengan jahor. Ya, bisa dengan jahor atau dengan sir. Ya, kalau sir itu kita minimal suara kita terdengar oleh kita sendiri. Yasma' nafsu, yasma' nafsu, yasma' nafsahu. Ya, setidaknya terdengar diri sendiri. Ya, kita baca di dalam sholat zuhur atau sholat asar misalnya, ya nanti ada bacaan khusus itu. Kalau kita sholat sir, bukan berarti kita nggak baca sama sekali, nggak ada gerakan bibir, ya bukan begitu. Sir itu artinya kita tetap bersuara, tetapi dengan kadar minimal terdengar dengan diri sendiri atau orang yang di samping kita, tapi dengan suara yang sangat pelan. Nah, kalau jahar, ya itu bisa terdengar kita, orang lain secara jelas dan segala macam. Nah, bagaimana hukumnya kita membaca ini? Kata beliau, di sini akan disebutkan dalil-dalilnya. Dan disunahkan untuk terkadang merendahkan suara, terkadang juga meninggikan suara. Jadi tidak ada kondisi tertentu, kadang kita mesti disunahkan membaca Quran dengan suara keras, pada kondisi tertentu kita disunahkan membaca Quran dengan suara lirih. Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama. Berkata Imam Al-Ghazali, tentunya di sini banyak dinukil dari Ihya Ulumuddin. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari mukhtalifati fi hadha. Dan cara mengumpulkan hadis-hadis akhbar, khobar. Ini masih bedakan. Khobar itu adalah hadis ya. Nama dari hadis khobar. Kalau athar itu adalah istilah lain dari riwayat yang disandarkan para sahabat dan tabi'in. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau udah belajar mustalah pasti paham. Ya, saya sekedar ingin memurojaah. Jadi akhbar dan athar itu mesti dibedakan. Ya, kalau lihat di terjemahan, kalau ada yang bilang kabar, khabar dibilang kabar. Ya, itu sebenarnya kurang tepat ya. Saya bilang juga ada buku terjemahan ya. Kadang terjemahnya terlalu harfiah gitu loh. Terjemah itu seharusnya kita dengan kontekstual, bukan dengan tekstual. Ya, seperti itu tanya ahli linguistik nih, Bang Ray ya. Kalau kita terjemahan teks itu jangan melulu tekstual, harus ada konteksnya. Ya, akhbar itu hadis, ya. Athar itu riwayat para sahabat. Artinya kata Imam Ghazali, ada hadis-hadis Rasulullah, ada riwayat-riwayat dari para sahabat yang berbeda, mukhtalifah. Gimana? Mukhtalifahnya ada kondisi tertentu riwayat mengatakan kita disunahkan membaca dengan sir, tapi ada riwayat lain mengatakan kita membaca Al-Quran dengan jahar, dan masing-masing riwayat itu saling menguatkan,
masing-masing riwayat itu seakan-akan tanakut, kontradiksi. Gimana cara mengkompromi al-jam'u bainat tanakut, mengumpulkan dua dalil yang saling kontradiksi. Nah, di sini nih masuk pembahasan usul fikih sebenarnya. Annal asrara, jadi ada pendapat yang mengatakan sir bahkan jahar. Gimana cara mengumpulkannya? Mana yang utama gitu kan? Annal israr ab'adu minar riya, fa huwa afdalu fi haqqin man yakhafu dzalika. Nah, kondisi utamanya kita baca Al-Quran dengan lirih itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih jauh dari riya. Nah, lebih jauh dari riya. Ya. Kenapa? Itu lebih utama bagi orang takut akan riya tersebut. Ya. Ini kondisi kalau misalnya kita di dalam kondisi banyak orang. Ya. Misalnya kita lagi di masjid. Ya. Atau mungkin antum lagi misalnya dipesan kemarin ya. Kemarin sekarang dipesan. Kan ada banyak orang misalnya. Ada beberapa orang. Kalau antum baca dengan keras ya, apalagi suaranya bagus gitu ya, kayak misalnya Bilal yang suaranya merdu gitu kan, ya seperti seruling Nabi Daud yang suaranya Bilal itu kan merdu misalnya. Nah, misalnya dia karena suara merdu dia pengen kerasin suaranya. Nah, dikhawatirkan karena dia punya suara merdu itu bisa riya, gitu kan. Berbeda kalau dia berusaha melirihkan bacaannya. Artinya ya minimal cukuplah dia baca kadar dirinya mendengar begitu kan, maka ini lebih baik ya, seperti itu. Hadis-hadis yang menyatakan tentang disunahkan baca dengan lirik. Ini tentunya kalau dalam kondisi apa? Kondisi kita lagi bersama orang lihat kita dan segala macam. Fa'il lam yakhafir riya fal jahru wa rafu sauti afdal. Kalau kita nggak takut riya, ya, misalnya kita nggak takut riya, ya, misalnya Ismail bisa makomnya kan tinggi dia, makomnya udah tinggi dia, nggak takut riya, ikhlasnya luar biasa gitu kan. Nah, misal dia nggak takut riya, udah nggak apa-apa, jahar aja, karena lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Di andal amal fihi akbar. Karena beramal di situ lebih banyak. Gimana maksudnya? Wali anna faidatahu tata'ata ila ghairi. Selain karena amalnya banyak dan juga faidahnya itu akan nyiprat pada orang lain. Kata ada itu bukan nyiprat apa ya bahasa anak ya? Manfaat ya. Akan bermanfaat pada orang lain. Misalnya Ismail suara juga sama-sama dia bilang. Dia membaca Al-Quran dengan jahar. Ketika baca jahar tentunya kan pasti ada orang yang mendengar. Ya kan? Ketika ada orang yang mendengar, ya pasti orang itu mungkin kalau dia orang Muslim pasti dia akan berusaha memahami, atau mungkin dia Masya Allah, alhamdulillah suaranya luar biasa gitu kan. Maka di situ ada manfaat orang mendengarkan, karena kita mendengarkan Quran saja, bahkan kita nggak tahu maknanya berpahala. Apalagi kalau mendengar orang kafir misalnya, orang kafir mendengar terus tiba-tiba dia masuk Islam, ya kan? Orang masuk Islam ya banyak kisah-kisahnya kan dari Rasulullah. Ya ada sebagian sahabat Nabi yang kan masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka di sini manfaatnya lebih, ya. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Ya ini salah satu kaidah yang bagus ya kata beliau. Dan manfaat yang wan naf'ul ini boleh garis bawahi. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Suatu kebermanfaatan yang berbilang atau suatu bermanfaatan yang berbilang atau yang bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih utama daripada manfaat yang hanya bisa dirasakan diri sendiri. Nah, jadi kalau kita baca sir kan ya minimal hanya kita doang yang mendengarkan, hanya kita yang baca. Soalnya kalau kita baca jahar, ya kan, maka di situ ada pahala untuk kita sebagai yang qori membaca dan ada juga pahala bagi orang yang mendengarkan. Nah, seperti itu. Wali adnahu yuqidhu qalbal qari, dan karena juga membaca dengan jahar itu bisa membangkitkan ya hatinya seorang qari. Ya beda lah ya kalau antum baca sir ya dengan baca jahar ya, terkadang berbeda ya rasanya. Kalau sir kadang-kadang karena suaranya dengar kita pasti ya semangatnya ya segitu aja. Tapi kalau jahar karena kita mungkin merasa didengar orang gitu kan, atau memang karena dengan jahar suara lebih jelas maka akan lebih terasa, maka itu lebih membangkitkan hati kita untuk memahami Al-Quran. Wa yajma'u hammahu ila fikri fihi, dan juga akan mengumpulkan pikiran kita untuk tertuju pada ayat yang kita baca. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan juga memalingkan pendengaran kita kepadanya. Wa yaturadun naum, ini paling penting nih, baca jahar itu bisa ngilangin ngantuk, ya kan, bisa ngilangin ngantuk ya.
wa yazidu fin nasyat, dan juga menambah semangat, wa yuqidu ghayrahu min na'imin aw ghafil wa yunashshir, dan juga intinya bisa memberi manfaat tersebut, bisa nggak bikin orang ngantuk, ya nggak bisa bikin orang males, bisa membagikan hati orang kalau kita baca dengan jahar. Nah, jadi di sini ada dua konklusi dari Imam Ghazali. Kalau sir itu utama bagi orang yang takut riya. Kalau sir itu utama bagi orang yang takut riya, ya, atau dia merasa ya tidak layak lah kalau kita baca, misalnya bacaan dia masih belum baik, tajwidnya masih banyak yang salah misalnya, ya nggak pantas lah dia mungkin dijaharkan, bagi kalau dengar oleh orang yang ahli, ya kan, maka akan banyak disalahkan. Termasuk konteks sini apa, kalau misalnya kita upload video, karena ini banyak ya, mohon maaf ya, bukannya saya ini ya, cuman memang ini sebagai kritik gitu, sebagian teman-teman muda, ya kan, yang mereka mengatakan diri mereka qori, ya mereka terlalu mudah mengupload video bacaan Quran mereka ke YouTube, ya, ke media sosial. Tujuan mereka baik sebenarnya. Tujuannya kita patut apresiasi. Mau untuk syiar, untuk orang bisa tahu bacaan Quran sahih, betul. Ya. Cuma kan bukan cara membetulkan Quran bukan sekedar dengar video. Toh masih banyak bacaan-bacaan qari yang lebih alim, yang lebih mumpuni, kita layak jadikan panutan, kita layak jadikan standar bacaannya daripada qari tersebut. Ya. Karena bacaan Quran ini sakral. Bacaan Quran ini sakral. Ya. Antum kalau udah upload di video, dilihat oleh orang-orang yang mungkin bacaannya, ahli kiroah, ahli tajwid, bantai itu. Dibantai. Ya. Baik dibantai secara personal, atau dibantai di khalayak umum. Karena antum mengupload bacaan di YouTube, dilihat oleh orang umum, maka berhak juga pengkritik itu mengkritik orang tersebut di depan umum. Mungkin berhak, ya, karena dia mengupload di depan umum. Beda kalau misalnya hanya baca di tempat khusus, salah ya, apa itu cuma di majelis talaki, ya kan, itu khusus. Kalau udah di YouTube, orang akan lihat banyak. Ya, makanya ini peringatan nih, jangan terlalu mudah-mudahan ya tasahul di dalam mengupload apa namanya bacaan Quran kita. Jangan dengan alasan syiar. Nah, syiar itu banyak, ya. Syiar itu banyak, tidak harus dengan di YouTube. Ya, minimal antum ajarkan dengan hal-hal yang dasar gitu loh. Hati-hati dengan niat kita dalam mengupload bacaan Quran misalnya, atau bacaan-bacaan lain. Kecuali kalau memang kita sudah pantas segala macam, silahkan gitu. Nah, terkadang yang syarat ya mohon maaf aja, saya nggak usah sebut nama. Banyak itu sebagian kori-kori yang mereka dengan mudahnya mengupload itu yang tujuan syiar, tapi enggak lah, sangat enggak lah. Dari akhlaknya pun juga enggak pantas gitu. Dari akhlaknya juga enggak pantas itu dijadikan panutan dalam sebagai kori, ya, karena itu kori akhir zaman tuh begitu satunya, ya, senang dengan popularitas, ya kan, kori-kori yang tanda kutip munafik, seperti itu. Dia baca Quran dengan suara bagus tapi nggak mengamalkan keseharian, itu salah, ya, itu. Tapi ini saya ya bukan berarti nggak boleh, boleh, ya gitu. Saya mesti hati-hati gitu loh, hati-hati ya. Tapi kalau antum pengen apa mengupload sesuatu di media sosial, ya bacaan Quran atau apa, ya, itu lihat gitu loh, ya, lihat kondisinya segala macam. Jadi kan antum tuh, saya ini udah layak belum sih, gitu loh, udah layak belum sih, begitu, seperti itu. Lebih baik daripada mengupload bacaan Quran, mending upload cara taklim Quran, mengajar apa, upload tentang misalnya ngajarin huruf hijaiyah, kayak ngajarin matan tuhfatul atfal, kayak itu lebih bermanfaat bagi orang. Praktek yang benar gimana dalam rangka taklim, gitu, dalam rangka taklim, itu lebih baik sebenarnya, lebih manfaatnya lebih besar, ya kan. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim, ya, manfaat yang lebih berbilang, manfaat yang banyak manfaat yang dapat manfaat yang dapat berpengaruh pada orang lain, banyak itu lebih baik daripada hanya dari manfaat untuk diri sendiri. Kalau kita pembacaan Quran, ya kan hanya bacaan, ya kan, bacaan, belum tentu orang yang mendengar bisa mengikuti dengan baik, gitu, seperti itu. Nah, ini sekedar tambahan aja ya. Tapi kalau kulihal ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, asalkan kita berhak, atau asalkan kita yakin kita ini pantas, dan juga enggak apa ya, enggak bukan orang yang orang yang menginginkan popularitas semata, lebih tujuan dakwah segala macam, seperti itu. Jadi ini masuk ya dalam rangka sir atau jahar. Jadi kalau sir ya itu utama bagi orang yang takut riya.
atau orang yang belum merasa belum pantas. Tapi kalau antum sudah pantas misalnya, antum misalnya nggak takut teriak gitu, kan makomnya tinggi kayak Ismail misalnya, kayak Azhar misalnya makomnya udah tinggi gitu kan, ya udah nggak apa-apa, silakan jahar gitu kan. Baca di jahar. Tujuannya apa? Untuk manfaat untuk orang lain. Gitu. Dan juga untuk diri sendiri tentunya. Gitu ya. قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. تضاعف الأجر. Nah, kalau terkumpul semua niat ini, niat apa? Niat misalnya kita ingin membangun semangat kita baca Quran, kita ingin menghadirkan eh, perhatian orang untuk mendengarkan Al-Quran, itu maka justru jahar itu lebih utama, ya, maka akan berlipat pahala tersebut seperti itu kan. Qala al-Ghazali wa li hadha qulna al-qira'atu fil mushafi afdal fa hadha hukmul mas'alah. Nah, bahkan kata Imam Ghazali, oleh karenanya kami katakan membaca dengan mushaf itu lebih utama. Fahadha hukum masalah. Maka ini hukum masalah. Sebenarnya ini dibahas ya di fase lalu. Ya kita bahas baca Quran lebih utama dengan mushaf atau dengan hafalan. Ya, kalau dalam konteks tilawah, ya maka lebih utama dengan mushaf. Ya menurut Imam Ghazali. Tapi Imam Nawawi mengkompromikan. Ya, bahwasanya tergantung keadaan orang. Jadi, kalau orang tersebut bisa khusyuk dengan hafalan, silakan. Dalam rangka murojaah. Kalau misalnya dalam rangka untuk sekaligus memahami lebih baik dan dia merasa kalau dengan baca mushaf lebih khusyuk, maka silakan dengan mushaf. Wa amal atharu fa katsiratun wa ana usyiru ila atrafin min ba'dihha. Tadi hadis ya. Karena hadisnya belum disebutin sih. Mungkin di sini bawah ya. Dan adapun athar, maka saya akan memberikan beberapa poin. Tabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu. Di sini justru athar termasuk hadis Nabi SAW ya, bisa. Ya. Jadi khabar itu bisa hadis, bisa juga athar juga bisa bermakna hadis Rasulullah atau perkataan para sahabat tabi'in. Ya. Sabata fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi rawahul Bukhari wa Muslim. Dosanya kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah itu tidak mendengar. Adina itu situ maksudnya asma ya, mendengar ya. Adina di situ maknanya istima, yang mendengar ya. Jadi maksudnya Allah itu tidak mendengar sesuatu yang lebih fokus ya. Artinya bukan berarti Allah nggak dengar kecuali ini, enggak ya. Maksudnya Allah tuh tidak mendengar sesuatu ya yang lebih baik ya, seperti mendengar suara Nabi yang membaca Al-Quran dengan indah, ya atau Nabi Al-Quran yang jaharuh. Nah, kalau seorang Nabi membaca Al-Quran dengan indah, atau mungkin para sahabat dan para tabi'in membaca Al-Quran itu kan dengan jahar. Nah, jadi ini jadi dalil bahwasanya baca jahar itu utama. Kenapa? Karena bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini bukan berarti Allah nggak mendengar kecuali ini, enggak ya. Allah itu maha mendengar, Sami'un Basir. Tapi yang Allah lebih bahasanya? Allah lebih mendengar ya, lebih mendengar. Allah lebih lebih terasa, lebih fokus, lebih mendengar ya, lebih mendengar. Allah tuh lebih mendengar kepada seorang nabi yang membaca Quran dengan dengan indah ya. Karena itu dengan lagu-lagu ya, dengan suara indah seperti itu. Wa ma'na adzina istama'a wa isyaratun ila ridha wal qabul. Kan adzina itu maknanya dia memberikan makna mendengar dengan ridha dan menerima. Artinya ketika ada seseorang membaca Al-Quran dengan jahar dengan suara indah, maka Allah tuh luar biasa mendengarnya. Luar biasa ini kalam saya, kata Allah, dibaca oleh hambaku yang dengan suara indah. Maka ini termasuk keutamaan ya, membaca dengan jahar. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud rawahu al-Bukhari wa Muslim fi riwayat Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah rawahu Muslim aydan min riwayat Buraidah ibn al-Husayb. Ini kisah tentang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Abu Musa al-Asy'ari termasuk sahabat Nabi SAW yang diberikan keutamaan suara yang indah. Ya, jadi suara indah. Beliau kan memang masuk qari ya. Dari kalangan sahabat Abu Musa al-Asy'ari termasuk qari ya. Dan beliau suaranya indah gitu. Suaranya indah. Suatu saat Rasulullah lewat depan rumahnya lagi tahajud ya. Dan kata Rasulullah, suara kamu indah. Seperti apa? Seperti seakan-akan kau diberikan laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Seperti seakan-akan kau diberikan ya, salah satu keistimewaan beliau ya adalah suaranya yang indah gitu kan. Nah, jadi ya, termasuk keutamaan di situ ya. Jadi termasuk kemarin kita bahas di bab tahajud itu yang mulai diperbolehkan kita baca dengan jahar atau dengan sir atau di antara keduanya. Jadi kalau kita tahajud boleh kita dengan keras, boleh dengan pelan, boleh di antara keduanya tergantung kondisi. Wa an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu asyaddu adzanan ila ar-rajulil hasani as-sauti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi. Rawahu Ibnu Majah. Dan Allah itu lebih mendengar, sama kayak yang atas ya. Allah itu lebih mendengar kepada seseorang yang bagus bacaan Qur'annya daripada sahibil qainah. Sahibil qainah itu pemilik budak wanita penyanyi. Al-qainah itu al-mughanniyah. Jadi budak wanita penyanyi. Dibanding pemilik budak wanita penyanyi terhadap budaknya. Jadi pada zaman jahiliyah memang banyak budak-budak kan, budak-budak wanita jadi penyanyi. Nah itu dijadikan mereka mainan lah gitu kan pada zaman jahiliyah gitu kan. Kalau nyanyi dipentaskan, didengarkan. Nah, Allah tuh nggak kayak begitu. Allah tuh bahkan lebih dari itu. Ya Allah lebih dari itu. Dari pemilik budak wanita kepada budaknya. Artinya Allah lebih sangat perhatian terhadap orang yang baca Qurannya bagus. Seperti itu. Dan ini bukan berarti dalil bolehnya musik segala macam ya, bukan. Ini hanya sekedar perumpamaan saja. Oke. Wa Nabi Musa aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil laili hina yadkhulun wa a'rafu manazilahum min aswatihim bil qur'ani bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Rawahu Bukhari. Nah, intinya kata Rasulullah ya, beliau itu ketika lewat ya malam-malam nih ya. Jadi malam-malam tuh beliau mungkin setelah tahajud kadang beliau suka bahasa Rasulullah apa? Kadang keliling-keliling kota Madinah. Dulu kan Madinah masih kecil ya, belum seperti sekarang. Keliling-keliling rumah-rumah sahabat ya. Kadang-kadang beliau melihat ada kelompok nama Al-Asy'ariyin. Asy'ari ini bukan akidah ya, lagi-lagi ini Asy'ari ini maksudnya adalah kabilah Asy'ari dari Yaman. Salah satunya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ketika itu beliau melihat golongan Asy'ari ini apa? Mereka ini baca Quran malam-malam, ya kan? Dan bersuara mereka bagus-bagus. Ya. Ya, jadi ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang soleh, para sahabat Nabi SAW senantiasa menjaga sholat malam mereka. Ini bersama lah maknanya. Oke. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Zainul Qur'an bi aswatikum rawahu Abu Dawud an-Nasa'i wa ghairuhum. Nah ini hadis kalau bisa dihafal ya. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara. Ini dalil bahwasanya diperbolehkan membaca Al-Quran dengan lagu. Tapi nanti ini ada rincian. Lagu mana yang boleh? Nah ini ada rincian. Nanti tapi secara umum boleh ya kita baca Quran dengan lagu. Jadi jangan bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajwidnya sih oke, bagus. Cuman baca begitu kira-kira bosan nggak sholatnya? Bisa lagi, apalagi dalam konteks soal jamaah ya, imam misalnya. Jadi imam jamaahnya ya orang-orang awam lah. Kalau orang awam dengar baca begitu kan, kok baca gini amat gitu kan. Ya adalah sedikit lagunya gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Itu masuk dalil bahwasanya disunahkan bacakan dengan lagu. Tapi gimana lagunya nanti kita akan ini rinci. Warwa Ibnu Abi Dawud an Abi Ali radhiyallahu anhu sami'a dhajjatan nasi fil masjid yaqra'una al-Qur'an. Bahwasanya
Ibnu Abi Dawud dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar dojah. Dojah itu kayak suara lebah, gemuruh. Jadi di masjid dia dengar suara gemuruh. Apa suara gemuruhnya? Suara gemuruh orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid. Faqala tuba lihaula kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini beruntung banget nih orang-orang ini. Karena mereka ini adalah golongan orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mereka bacanya karena gemuruh, berarti kan baca pada jahar. Ya. Lagi-lagi nih keutamaan baca dengan jahar di sisi. Yang penting apa namanya menjaga adab-adab ya membaca Al-Quran dengan jahar. Wa fi itsbatil jahir haditsu katsir. Dan juga hadis tentang menetapkan keutamaan baca Al-Quran jahar itu banyak ya. Wa man atharu 'ani sahabati wat tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min an tuhsaru ashharu min an tudhkar. Wa hadha kulluhu la fi man la yakhafu riya'an wa la i'jaba wa la nahma min al-qaba'ih wa la yu'dhi jama'atan bila basis salatihim wa takhliquha 'alaihim. Ini penting. Jadi banyak memang keutamaan baca Quran dan jahar, tapi ingat ada syarat yang disampaikan melalui juga. Yang penting dijaga jangan sampai kita riya dan ujub. Riya itu kita amal kita pengen dilihat, kalau ujub pengen didengar. Karena misalnya si Dito, misalnya Dito suaranya emas gitu kan. Kalau suaranya dia baca Quran mengalihkan para wanita misalnya. Misalnya contoh. Dan dia pengennya karena suaranya seperti itu, dia pengen hanya untuk didengar orang misalnya. Nah ini mesti dijaga, jangan sampai ketika jahat atau niatnya seperti itu, tetap lillahi ta'ala. Dan emang menjaga itu susah ya, ikhwah ya, sangat susah ya. Ya kita minimal niat itu untuk ikhlas itu nggak harus di awal ya, karena susah sekali. Yang penting kita terus dijaga niat itu. Ya terus dijaga itu jangan sampai 100% untuk manusia jangan. Ya, kita berusaha untuk ikhlas. Dan juga jangan sampai juga baca jahar itu mengganggu orang lain. Nah ini juga penting nih catatan ya. Utamanya ketika di dalam masjid, misalnya ada orang di sholat, atau orang lagi zikir ya, maka boleh jahar, tapi jahar yang kadarnya cukup ya jangan sampai mengganggu mereka gitu. Jangan sampai kita baca Al-Baqarah ya, sementara dia lagi sholat sunnah, kalau suara kita terlalu keras, maka bisa mengganggu orang sholat. Makanya sebenarnya termasuk di sini apa? Gimana nyetel Quran ya kalau Jumatan gitu kan. Banyak kan masjid-masjid nyetel Quran, ya banyak murotal. Itu gimana hukumnya? Ya sebenarnya itu mengganggu ya terus terang. Ya itu tanda kutip mengganggu. Karena di kala Jumatan itu banyak orang yang berzikir, banyak orang yang punya ibadah masing-masing. Ada yang akfian lah, ada yang sholawatan, baca sholawat sendiri-sendiri misalnya. Ada yang misalnya ya baca Quran, ada yang doa. Kalau terkadang terganggu gitu, terkadang ya. Nah kalau mau setel begitu, mending sebelum sholat. Nah itu boleh lah ya. Jadi bukannya. Dan inilah ranah khilaf lah ya. Ada beda pandangan. Kalau saya pribadi kalau mau masang begitu, mending sebelum sholat. Ya misalnya untuk menandakan waktu masuk urus sholat itu boleh. Misalnya banyak kan sebagian masjid kita subuh nyetel murotal. Itu ada manfaatnya sebenarnya. Ya walaupun kalau sesuai sunnah Nabi kalau mau kayak begitu, mending azan pertama, azan kedua. Tapi kayak di negeri kita agak sulit ya, maksudnya agak jarang gitu ya. Kalau di Saudi ya di Haramain Mekah Madinah itu malum ya. Kalau di kita mungkin jarang seperti itu. Tapi kalau mau sunnah seperti itu adzan ya. Kalau enggak boleh lah kita setel murotal gitu kan sebelum adzan. Nah itu kan insya Allah di masjid pun juga belum ada orang datang. Kalaupun ada 1-2 orang. Tapi kalau udah adzan terus udah menjelang iqamah, jangan disetel lagi, mengganggu orang. Banyak yang berzikir sendiri, baca Quran sendiri, doa ya kan bisa mengganggu. Itu kalau Jumatan misalnya. Kalau Jumatan juga sebaiknya ya yang kalau jam 11:30 itu biasanya udah banyak orang datang kan. Nah itu cuma sebaiknya dihentikan gitu. Sebaiknya di stop gitu biar orang nggak terlalu banyak terganggu gitu. Jadi paling kalau setel ya paling setengah jam sebelum jam 11 gitu kan. Persiapan Jumatan boleh lah, tapi jangan sampai khotib naik mimbar masih udah nyalain terus. Nah itu kan mengganggu. Nah itu termasuk ini ya tambahan ya kalau masalah kontemporer seperti itu. Waqad nuqilan jama'ati min as-salaf fil ikhtiyar ikhfa wa li khawfihim mimma dzakarna. Dan juga ada nukilan dari para salaf. Kalau tadi kan jahar. Ada juga para salaf yang mereka memilih untuk melirihkan suara ya, karena mereka takut ria, takut ujub, takut ganggu orang gitu. Contohnya gimana? Fa'anil A'mash, dari
A'mash qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Fasta'dana 'alaihi rajulun faqala wa qala la yara hadha anni aqra'u kull sa'ah. Bahwasanya suatu saat A'mash ini datang ya, mendatangi Ibrahim. Kalau nggak salah sini Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah. Suatu saat A'mash ini main ke Ibrahim. Ya. Ketika itu Ibrahim sedang baca Quran dari mushaf, baca dalam mushaf. Lalu ketika A'mash datang tiba-tiba ya kan bisa masuk rumah, izin dulu, boleh masuk Kak? Boleh, silakan masuk. Apa lalu setelah itu ditutup, mushafnya langsung ditutup, lalu apa namanya, dia mencari cara gimana untuk menutupi dia nggak habis baca Quran, takut ria. Ya. Apa alasan beliau? Karena saya nggak mau lihat orang ini seakan-akan saya baca Quran setiap waktu gitu. Nah, ini salah satu cara salaf ya untuk menghindari ria seperti itu. Wa nabil aliyah qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu wa qala rajul qara'tu laila kadza fa qalu hadha haqqu min. Ini penting juga nih. Misalnya kita bisa sholat malam ya. Misalnya dia semalam sholatnya 10 rakaat ya. Misalnya semalam 20 rakaat ya kan, terus 3 witir 3 rakaat misalnya malam-malam. Ya saya sih seluruhnya insyaallah ahli tahajud semua lah. Tulab dan kalimat pesan bisa nih ahli tahajud semua insyaallah. Ya, misalnya habis malam-malam habis sholat malam segitu tuh bacaannya 1 juz misalnya. Ya 1 juz. Terus pagi-pagi cerita sama teman. Misalnya pagi-pagi cerita ke temannya bilang, "Aduh, semalam nih gua habis baca Quran sejuz nih. Capeknya minta ampun. Aduh, habis dengan khusyuknya saya merenungi bacaan Quran." Ya udah, habis pahala ente. Ngapain tuh cerita-cerita tahajud ente di jalan teman-teman? Ya. Jangan sampai kita beramal tuh seperti itu. Bagi tahajud itu hal yang paling sangat urgen banget ya untuk jangan ditampilkan. Atau misalnya pagi-pagi, wah tadi malam tuh alhamdulillah tadi saya malam tuh kaki saya buka kayak Nabi gitu kan. Saya sampai keringat dingin gitu kan karena habis sholat malam gitu kan, saya luar biasa. Ngapain nanti cerita begitu? Buat apa? Sayang capeknya antum ketika sholat itu diceritakan buat apa? Ya nggak ada apa. Tujuan itu syiar, bukan syiar itu riya. Bedakan syiar sama riya. Ya bukan syiar itu. Kalau pengen tahu syiar coba balik ke bab yang di Muqaddimah tuh. Bagaimana maksud syiar Allah? Bukan syiar itu. Bukan syiar. Kalau mau syiar tuh begini contohnya. Misalnya dia ngajak Bilal. Bilal ini malam tadi sholat malam. Bareng sholat malam. Nah itu syiar, mengajak dakwah. Jadi kalau misalnya kita kalau kita habis ibadah terus kita pamerkan, itu bukan syiar, itu bukan syariat. Bisa dibedakan, beda tipis tuh sudah, tipis ya. Jangan sampai ini udah malam-malam udah capek-capek soal malam baca Quran panjang-panjang, tapi pas pagi-paginya aduh malam ini saya begini ngapain? Ya, kalaupun dalam rangka motivasi secukupnya, ya dalam rangka motivasi cukupnya dan nggak harus implisit gitu, nggak harus detail banget gitu. Antum kalau malam-malam cobalah sholat, nah, tapi dalam rangka ngajak gitu, bukan dalam rangka mencetakkan amal kita. Kalau malam-malam cobalah baca misalnya 10 ayat. Ya, kan ada keutamaan kan, baca 10 ayat gimana, baca 100 ayat gimana. Cobalah malam-malam baca segini. Cobalah buat kalau misalnya murojaah hafalan dengan tahajud, baca berapa ayat atau surat. Nah itu kan lebih enak daripada kita harus menceritakan amal kita. Seperti itu ya. Gitu. Jadi lebih baik kita jaga itu. ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه أبو داود الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن. Nah ini termasuk hadis yang penting juga. Orang yang membaca Al-Quran dengan jahar itu seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Ya. Sedekah terang-terangan itu misalnya ada, ayo kita donasi, ya kan, pembangunan masjid, ya kan. Terus misalnya ketika dalam forum itu antum mengajukan nih saya mau sedekah sekian. Nah tapi ingat tujuannya antum menampilkan itu apa? Biasanya kalau gitu dalam rangka motivasi itu boleh. Ya, misalnya orang pada malu-malu ngasih donasi, ngasih infak, antum memberikan yang tangan pertama lah yang memberikan motivasi, ayo kita infak semua kita. Itu boleh, itu jahir. Al-jahir bisodah. Jadi kita menampilkan saudara kita. Dalam rangka motivasi itu boleh, tentunya ya. Nah, jadi kalau baca Quran itu seperti itu.
Ya, orang baca Quran jahar itu seakan-akan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan begitu. Wal musiru bil Qur'ani kal musiru bis shadaqah. Dan juga orang yang membaca Quran dengan sir seperti orang yang sedekah dengan sir. Tetapi nanti dalam kaidah umumnya sedekah mana yang lebih utama? Sembunyi-sembunyi terang-terangan. Sembunyi-sembunyi. Ya kalau kita bicara sedekah aja ya. Kalau bicara sedekah kita lebih baik mana? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi termasuk misalnya mengumumkan misalnya Bapak Rudi misalnya menginfakkan sekian-sekian misalnya. Kira-kira itu boleh nggak diumumkan? Boleh-boleh saja. Ya, tapi lebih ahsan itu diumpetin namanya. Makanya banyak kan kalau infak hamba Allah itu nggak apa, itu lebih menjaga ya. Walaupun dalam kondisi tentu perlu ditampilkan biar tahu nih siapa nih hamba Allah. Ada 20 orang infak, namanya hamba Allah semua, gimana datanya gitu kan. Bolehlah sesekali tampilkan. Tapi yang lebih utama apa? Kalau kita mau bilang mana yang lebih utama, kita apa ya, kita benar-benar sembunyi lah, jangan nama kita jangan ditampilkan, perbuatan kita jangan sampai diketahui orang lain. Kalau kita mau ngasih sodako malam-malam, kalau kita ngikutin salaf ya, ngikutin salaf malam-malam tuh Umar bin Abdul Aziz ngasih sodako ya malam-malam keliling kota Damaskus ya, dia nyamar pakai baju-baju masyarakat umum, udah keliling-keliling kota Damaskus. Pagi-pagi orang miskin udah tahu aja ada beras, ya ada beras itu ada bukan beras ya dulu ya, ada kurma gitu ya, ada kurma, ada gandum aja di depan rumahnya. Siapa yang aku nggak tahu. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, oh ternyata beliau sama khalifah yang melakukan itu. Nah, lebih utama kalau kita bicara sedekah, lebih utama adalah dengan sir seperti itu ya. Nah di sini diperjelas, ini terakhir ya. Setengah tujuh. Qala Tirmidzi berkata Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Makna hadal hadis anna alladhi yusiru bi qira'atil Qur'ani afdalu min alladhi yajharu biha. Nah, di sini memang kalau secara makna hadisnya berarti memang orang yang baca Quran dengan sir itu lebih utama daripada yang baca jahar gitu kan. Lianna shadaqata sirra afdalu shadaqata sirri. Lianna shadaqata sirri afdalu 'inda ahli ilmi min shadaqatil 'alaniyah. Sudah disebutkan kan? Karena menurut para ahli ilmu apa? Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama ya, daripada sedekah terang-terangan. Qala wa inna ma ma'na hadha 'inda ahli al-ilmi likay ya'mana rajulun min al-ujub. Li'anna alladhi yusiru bil 'amal la yukhafu 'alaihi min al-ujub kama yukhafu 'alaihi min 'alaniyah. Apa sih tujuannya kata para ulama? Ya agar kita terhindar dari sikap ujub. Ujub itu kan pengen didengar orang gitu kan. Wah ini Masya Allah nih Bapak Rudi infak sekian juta misalnya. Bapak siapa lagi? Bapak Kemal infak sekian juta, wah ini luar biasa nih gitu kan. Ya, itu kalau begitu kan takutnya ya, takutnya kita nggak boleh mastiin ya, ingat kita nggak boleh mastiin juga orang, oh dia riak nih, dia namanya disebut-sebut riak nih, dia ujub nih, nggak boleh. Kita tugas kita bukan sebagai hakim memvonis orang, hati orang, apalagi itu urusan hati orang dengan Allah, ya nggak boleh. Tapi dalam rangka preventif ya perlu hati-hati, jangan sampai terlalu sering-sering terpakai sodako kita gitu kan. Nah, jadi tujuannya kita mensirkan amalan sodako atau baca Quran itu untuk menjaga kita nggak ujub seperti itu. Kul itu bawah terakhir closing statement bisa. Kalau udah kul itu bisa udah closing statement dari Imam Nawawi di satu pasal. Kata Imam Nawawi kul itu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awal fasl min at-tafsir. Ya, jadi rincian ini sebenarnya udah dirinci sama saya dari awal pasal tadi ya. Wa annahu in khafa bisababil jahli syai'an mimma yukrah lam yajhar. Intinya kalau dia, jadi tadi kan ada yang bilang sir, ada yang bilang jahar, terus masing-masing ada keutamaan. Terus gimana? Kata Imam Nawawi gimana? Kalau misalnya dia mau takut ya menjaharkan bacaan Quran itu karena sebab-sebab tertentu yang enggak disukainya seperti riya, ujub, mengganggu orang lain, ya maka jangan usah dijaharkan, lam yajhar. Ya, jangan dijaharkan. Wa illam yakhaf, kalau dia enggak takut ya, mustahibbal jahra, maka disukai sekali, bahkan disunahkan itu jahar. Fa in kanatil qira'atu min jama'atin mujtami'in ta'akkad istihbabul jahr. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kita di dalam konteks tilawah atau tadarusan jama'i. Ya, misalnya kita ikutin pendapat Imam Syafi'i misalnya dalam pendapat bolehnya kita pendapatnya Syafi'iyah ya, pendapatnya Syafi'iyah tentang bolehnya baca Quran jama'i. Ya, maka di situ kalau jama'i jangan sir, bacanya jahar jelas. Ya, bacanya jahar. Karena ya kalau sir nanti nggak bisa tahu nanti baca sampai mana bacanya. Ya, bagi kalau dalam rangka giliran ya. Kalau sir nggak akan tahu orang baca atau baca sampai mana. Kan konteks ya.
Jadi kalau dalam rangka jamaah jelas sangat ditekankan 5 qadamah sebagaimana yang telah lalu. Wali ma yahsulu fihi min naf'i wa ghairihi. Dan juga jahar itu juga nanti salah satunya kan untuk orang lain dapat manfaat, gitu kan. Allahu ta'ala a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Jadi intinya inilah konklusinya ya. Jadi mau jahar boleh, mau sir boleh. Yang penting kita bisa menjaga hati. Jadi itu sebenarnya. Ini menjadi sengaja dirinci biar kita tahu, oh alasannya begini, oh alasannya begini, oh alasannya begini. Seperti itu. Baik, cukup lah ya, karena pasal ini panjang. Nah ini pasal tentang hukum tahsin saut ya, memperindah bacaan Quran ya, hukum memperindah bacaan Quran. Maksudnya nanti di sini dibahas gimana hukumnya pakai makomat ya, hukum pakai makomat bayati, mujawad, ros ya. Dan lagu-lagu itu boleh nggak sih? Nah itu nanti akan depan biar pada kepo semua. Jadi saya sengaja ini biar karena panjang bahasanya. Karena ini ada perspektif fikihnya, ada perspektif qiraatnya. Jadi kalau sekarang aku dengar cukup. Baik, sebelum tutup ada pertanyaan silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oke, sambil nunggu mungkin takutnya ada yang ngetik atau yang apa, saya seperti biasa tutup doa kafarah dulu, lalu dimatikan recordnya, mau di absen ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Angko dulu ya.